Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat datang kembali pada pembahasan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMA Negeri 1 Pulau Banyak Barat yang disampaikan oleh Pak Delvika. Pada pembahasan kali ini, kita akan pada pembahasan kali ini kita akan membahas bab 5 pembelajaran sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita kali ini, pertama, setelah pembelajaran nantinya, peserta didik diharapkan dapat menjalankan serta menjelaskan sejarah dan peran ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis sejarah dan peran ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Selanjutnya, peserta didik dapat membuat bagan timeline sejarah tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia dan memaparkannya. Lalu, peserta didik mampu menyatakan bahwa perkembangan peradaban di Indonesia ada sunnatullah. Serta yang terakhir, peserta didik dapat membiasakan sikap kesederhanaan dan kesungguhan mencari ilmu sebagai keteladanan dari tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Perhatikan bagan berikut, bagan proses penyebaran Islam di Indonesia. Di abad ke-7 Masehi, di Malaka terdapat kampung Islam yang disebut Sriwijaya dengan nama Zabak atau Zabai atau Sirbusa. Di kerajaan Perlak telah menganut sebuah agama, ini agama Islam. Catatan ini dibawa oleh Marco Polo tahun 1292. Pada abad ke-11 Masehi, ditemukan batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, desa Pesucia, Gresik tahun 1082 Masehi. Samudra Pasai menganut paham mazhab Syafi'i. Catatan ini didapat dari catatan Ibnu Battuta tahun 1235 sampai 1345. Pada abad ke-13 ditemukan batu nisan Sultan Malik Al-Soleh, Raja Samudra Pasai yang pertama masuk Islam. Hal ini terjadi pada abad ke-15, masyarakat pantai utara Jawa Timur telah memeluk Islam. Catatan ini diambil dari Musafir Tiongkok. Adapun alur daripada teori penyebaran Islam di Indonesia, ada 3 teori. Pertama, teori Gujarat. Kedua, teori Makkah. Ketiga, teori Persia. Teori Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh Snokhogronya. Menurutnya, Islam masuk Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Argumentasi ini karena kurang adanya fakta peranan bangsa Arab dan manuskrip tertua tentang Islam menggambarkan adanya hubungan antara Hindia Indonesia. Teori kedua yakni teori Mekah. Menurut Hamka, Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh saudagar Arab. Hamka juga menyatakan bahwa Islam masuk ke Jawa bersamaan dengan masuknya Islam ke Sumatera, yaitu pada abad ke-7 Masehi. Kemudian adanya berita dari Tiongkok tentang kedatangan Raja Arab Tasih. Yang ketiga, teori Persia. Pencetus teori ini adalah P.A. Husin Jayaningrat. Teori ini didasari oleh kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia sama dengan Persia. Strategi penyebaran Islam yang digunakan
Di Indonesia ada 6 strategi yang digunakan. Pertama, perdagangan. Kemudian budaya, selanjutnya politik, pernikahan, pendidikan, dan terakhir tasawuf. Nah, 6 ini merupakan strategi yang digunakan. Sehingga Islam bisa menyebar di Indonesia. Dan ini bisa kita terapkan sebagai lahan dakwah kita. Jika kita ingin Islam rahmatan lil alamin dan menyebar di seluruh pelosok dunia, maka strategi ini bisa kita gunakan pada abad modern ini. Adapun tokoh ulama Nusantara yang menjadi guru umat Islam di Arab, bisa kita lihat Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, Syekh Mahfuz Ar-Tarmasi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, Ahmad Marzuki Al-Batawi, Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Minangkabawi, Muhammad Arsyad bin As'ad Al-Banjari, Hasan Mustafa dan Mahmud Priangan, Junaid Mujitaba dan Aidarus Jakarta, Jainuddin dan Umar Sumbawa, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi itu adalah tokoh-tokoh ulama yang berhasil dididik mengenal Islam sehingga menjadi alim ia, dan mereka-mereka itu menjadi ulama di wilayah Arab. Begitu luar biasanya ya. Ketika kita benar-benar dalam mengikuti, mempelajari Islam, mengamalkan Islam sehingga kita menjadi orang-orang yang alim, maka tidak menutup kemungkinan kita menjadi orang yang dimuliakan di negara asal Islam itu sendiri, yakni di negara Arab. Jadi teman-teman sahabat siswa-siswi SMA kelas 10 dimanapun berada, di sini Bapak ingin menyampaikan juga para sultan di Kesultanan Islam. Siapa-siapa saja sultan yang menjadi pemimpin di Kesultanan Islam. Pertama, Kesultanan Perlak 840 sampai 1292, Sultan Alauddin, Sultan Makhdum Alaidin Malik Muhammad Amin II. Lalu Kesultanan Tidore 1081-1967, Muhammad Naqil, Sultan Nuku. Kemudian Kesultanan Ternate 1257 sampai 1914, Bab Mansur Malamo Sultan Ba'abullah. Selanjutnya Kesultanan Samudra Pasai 1267-1517, Marah Silu Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Lalu Kesultanan Cirebon 1430 sampai 1677, Pangeran Cakrabuana Sunan Gunung Jati. Selanjutnya Kesultanan Demak 1478 sampai 1561, Raden Pata Sultan Trenggono. Lanjut Kesultanan Banten 1526 sampai 1813, Syarif Hidayatullah Sultan Ageng Tirtayasa. Kesultanan Mataram Islam 1586 sampai 1755, Panembahan Senopati Sultan Agung. Nah, itu adalah daftar nama-nama sultan yang berkuasa ya di Nusantara, terutama di kerajaan-kerajaan Islam. Ada beberapa tokoh ulama dan perannya sebelum Wali Songo. Di antaranya itu ada Syekh Datuk Kahfi, perintis penyebaran agama Islam di barat Pulau Jawa, wilayah Cirebon. Ada Syekh Maulana Akbar, berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, khususnya daerah Kuningan melalui pondok di desa Sidapura. Lalu ada Syekh Jumadil Kubro
saudagar terkenal yang berhasil menyebarkan Islam di daerah Campa. Beliau juga dikenal sebagai guru para wali di tanah Jawa. Selanjutnya ada Syekh Kuro, ulama penyebar Islam terakhir sebelum Wali Songo. Beliau juga guru keislaman di Kesultanan Malaka dan pendiri pesantren. Kelompok Wali Songo dan perannya. Pertama, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, Raden Rahmat, Sunan Ampel, Raden Makhdum Ibrahim, Sunan Bonang, Raden Syarifuddin Qasim, Sunan Derajat, Raden Paku, Joko Samudro, Sunan Giri, Raden Umar Said, Raden Prawoto, Sunan Muria, Raden Said, Raden Abdurrahman, Sunan Kalijaga. Yang terakhir Syarif Hidayatullah, Sayyid Al-Kamil, Sunan Gunung Jati. Baiklah, anak-anak sekalian, para siswa-siswi di Nusantara dimanapun berada, sampailah kita pada rangkuman pembelajaran, di mana pada rangkuman ini dinyatakan dan dijelaskan, sebelum Islam masuk, masyarakat Indonesia telah memiliki kepercayaan, animisme, dinamisme, dan agama Hindu-Buddha. Masuknya Islam di Indonesia didasari oleh beberapa teori seperti teori Gujarat, Mekah, dan Persia. Kemudian Islam menyebar ke berbagai daerah dengan strategi yang beraneka ragam seperti perdagangan dan pernikahan. Penyebaran pun dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Wali Songo salah satu kelompok penyebar yang paling berpengaruh di Pulau Jawa. Terima kasih. Ya, semoga apa yang kita bahas, apa yang didengarkan, apa yang dilihat bisa menjadi pengetahuan dan bekal di hari ini dan masa depan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.